Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar kamu pagi ini? Semuanya Bapak harap dalam keadaan sehat. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Salam sehat kalau begitu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan juga virus yang lain atau penyakit-penyakit lain. Ya, kita bisa tetap sehat. Kita masuk subjudul baru dari bab 3, yaitu bagian B, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Ya. Adapun tujuan pembelajaran ini, 1. Mampu menganalisis struktur cerpen. 2. Mampu menganalisis ciri kebahasaan cerpen. Baik, kita sekarang masuk untuk menelusuri tentang unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen terdiri atas dua bagian besar, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur atau plot, sudut pandang, dan yang terakhir amanat atau pesan. Langsung saja kita masuk tema. Itu yang pertama. Tema bukan judul, jangan salah ya. Tema bukan judul. Tema berbeda dengan judul. Tema itu sifatnya lebih umum, lebih luas. Ya. Jadi tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda atau nominal, seperti kesetiakawanan, pertempuran, perjuangan, persahabatan, mungkin juga temanya percintaan, dan lain sebagainya. Jika kamu baca cerpen Dua Dunia karya N. Hadini, maka kamu akan temukan sebuah tema, yaitu tentang emansipasi wanita. Atau kalau kamu membaca cerpen Siti Nurbaya, novel Siti Nurbaya, maka kamu akan menemukan tema tentang adat lama, yaitu tentang kawin paksa. Demikian juga kalau kamu baca buku yang lain, tentu masing-masing punya tema. Itu tentang tema. Yang kedua, tokoh. Tokoh dalam cerita adalah sosok yang diciptakan penulis atau pengarang. Ya. Jadi harus ada tokoh. Dalam cerita itu harus ada tokoh. Kalau tidak ada tokoh, bagaimana cerita bisa berjalan? Tokoh adalah sosok yang diciptakan penulis yang kemudian akan diberikan watak dan penempatan. Tokoh-tokoh ini tentunya ada yang diberikan nama, ya, diberikan namanya. Ataupun mungkin tokoh-tokoh ini terjadi secara umum, seperti tokoh ayah, tokoh ibu, tokoh nenek, kakek, kakak, adik, dan lain sebagainya, ya. Itu tentang tokoh. Lalu tokoh yang diberi watak atau diberi penempatannya disebut dengan penokohan. Ini yang ketiga, penokohan. Nah, tokoh yang telah diberi watak atau penempatannya, maka dia akan muncul saat kapan begitu. Misalnya tokohnya seorang polisi, maka dia muncul penempatannya di mana? Nah, dia muncul pada saat ada permasalahan kejahatan atau kriminal yang perlu diselesaikan. Oke, baik, kita lanjutkan. Watak. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat dibagi menjadi 3
Ada pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh baik. Kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh jahat. Dan yang ketiga, ada tokoh tritagonis, tokoh penengah. Kemungkinannya bisa jadi dia sahabatnya protagonis, atau mungkin juga sahabatnya antagonis, atau mungkin di luar daripada itu. Tapi fungsi daripada tokoh tritagonis adalah penengah. Ya. Kita lanjutkan lagi, masuk kepada unsur intrinsik latar. Latar atau setting terbagi atas 3. Pertama, latar suasana. Latar suasana diperlukan pada setiap momen cerita. Apakah suasananya sedang gembira? Apakah suasananya menegangkan? Atau mungkin suasananya sedang sedih, haru begitu, ya. Itu suasana, latar suasana. Latar tempat yang kedua. Latar tempat dibutuhkan untuk mengenal budaya dari cerita yang diangkat. Misalnya di Samosir, mungkin yang diangkat adalah tentang Raja Sidabuta. Karena kalau kamu ke Samosir, kamu bisa menjumpai di sana makam Raja Sidabuta. Atau mungkin latar tempat di Medan, mungkin menceritakan tentang Kerajaan Melayu, Istana Maimun, ya. Latar tempat di sekolah, tentunya kamu tahu tentang apa di sekolah. Rumah sakit, di kamar tamu, dan tempat-tempat lain, ya. Yang ketiga, latar waktu. Latar waktu digunakan sebagai penunjuk untuk membangun suasana yang diciptakan. Ya, jadi dari latar waktu kita bisa bayangkan suasananya sekarang. Jadi kalau cerita itu misalnya waktu penjajahan, maka bisa kita bayangkan bagaimana suasana pada zaman penjajahan. Atau misalnya pagi hari, bagaimana suasananya pagi hari? Tentu ada kesejukan, ada kesegaran, ya. Siang, sore, dan lain sebagainya, ya. Itu tentang latar. Lalu kita masuk dengan alur dan plot. Adalah rangkaian atau urutan-urutan peristiwa dalam cerpen. Alur atau plot terbagi menjadi 2. Kalau yang lama disebutkan 3 alur ini. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur atau campuran. Tapi kalau sekarang cukup 2 karena sudah mewakili, ya. Yang pertama alur linear. Alur linear. Ini alur linear adalah bagaimana urutan-urutan peristiwa dalam cerita itu menyambung dan maju, berjalan maju. Ya. Dimulai dari awal sampai kepada akhir, berurut. Nah, sebaliknya, kalau cerita itu isinya mengenai tentang zaman yang sudah lalu, misalnya seorang tahanan, seorang penjahat yang sudah ditahan, kemudian dia menyesali kejahatannya dan dia menceritakan bagaimana dia bisa sampai di penjara itu, lalu diceritakan awalnya. Itu namanya kilas balik. Jadi mundur dia. Itu mengenai alur atau plot. Kita masuk langsung saja ke sudut pandang. Sudut pandang, kalau dilihat kata-katanya, sudut pandang, memandang dari sudut. Oh bukan, ya. Bukan maksudnya pergi ke sudut lalu pandang-pandang. Tidak begitu. Sudut pandang di sini yaitu cara bercerita pengarang atau cara bercerita penulis. Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi 2. Ya,
sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika di dalam cerita tokoh utama menggunakan kata ganti aku, saya, daku, atau mungkin ada bersifat kedaerahan, gue, beta, dan tidak disebutkan nama tokoh lain, maka sudut pandang ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jika terdapat nama tokoh lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Itu sudut pandang orang pertama yang. Lalu sudut pandang orang ketiga, ya, ini juga terbagi dua. Sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sampingan. Jika tokoh dapat mengetahui hal-hal yang tidak kasat mata, seperti perasaan tokoh lain, ya, itu berarti sudut pandang yang digunakan berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sebaliknya, pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Itu dia tentang sudut pandang atau cara bercerita pengarang. Pesan atau amanat. Ini bagian terakhir dari unsur intrinsik. Pada dasarnya seorang pengarang atau penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu. Pesan apa yang mau diberikan kepada pembacanya, dia siapkan dulu, baru dia susun cerita. Nah, pada saat menyusun cerita itulah dia tuangkan itu pesan ke dalam ceritanya. Amanat atau pesan bisa disampaikan secara eksplisit, ya, secara terang-terangan dengan menuliskannya langsung dengan percakapan yang dilakukan oleh tokoh, ataupun secara implisit melalui lakon, melalui daripada aksi daripada tokoh. Selain itu, amanat dari sebuah cerpen akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia mengenai unsur intrinsik cerita. Kita masuk ke unsur ekstrinsik cerita. Unsur ekstrinsik cerita tidak begitu banyak dibahas. Unsur ekstrinsik cerpen digunakan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang isi cerita. Unsur-unsur tersebut terdiri atas yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, ideologi, dan lain sebagainya. Hal-hal ini diperlukan semata-mata demi memahami secara lengkap, kompleks, maksud dan tujuan, serta motif mengapa cerita itu dibuat, mengapa cerita itu ditulis, diciptakan. Yang pertama. Yang kedua, kepengarangan, ya, tentang penulis. Sejarah hidup penulis mulai dari kondisi sosial, psikologi, bahkan aliran sastra yang dianut itu memberikan kita gambaran lebih dalam ketika menganalisis cerpennya. Jadi kita bisa tahu, oh berarti dia karena hal ini maka dia menuliskan cerpennya ini. Karena dia mengalami ini, jadi tulisannya seperti ini. Seperti itu, ya. Itu mengenai unsur ekstrinsik daripada cerita. Jadi kita sudah membahas tentang unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, ya. Baik. Kalau kamu belum paham, belum jelas tentang unsur ekstrinsik, intrinsik daripada cerita, silakan diulangi lagi menonton video ini. Atau mungkin agar kamu lebih paham lagi, mau lebih bagaimana pemahaman tentang unsur-unsur ini lebih luas lagi, kamu bisa menggalinya dari sumber-sumber lain agar kamu lebih paham.
Sebab jika kamu lebih paham, maka kamu lebih pintar. Jadilah orang pintar. Ya. Sebagai latihanmu, perhatikan halaman 61 dan 62 pada buku pakaianmu. Silakan isi tabelnya. Isi tabel berdasarkan cerpen yang sudah kamu baca sebelumnya, yaitu pohon keramat. Ya. Bagaimana cara mengisinya? Tentunya masih ada yang belum mengerti. Baik, Bapak berikan contoh cara mengisinya. Ini dia. Pertama-tama pindahkan tabel yang ada di buku paket ke buku tulis. Jangan sesekali mencoret buku paket. Setelah tabel terbentuk, kemudian isilah kolom kosong dari setiap tabel berdasarkan isi cerpen pohon keramat halaman 53-60. Contoh tabel pertama, isilah kolom kosong sebelah kanan dari latar tempat, cari kata atau kalimat yang menunjukkan latar tempat pada paragraf cerpen pohon keramat. Kemudian isi juga kolom kosong sebelah kanan kutipan cerpen dengan mencantumkan halaman, paragraf, dan baris ditemukannya kata atau kalimat latar tempat tersebut di atas. Demikianlah untuk seterusnya pada setiap tabel, cukup satu bukti saja untuk setiap tabel. Semoga mengerti. Selamat bekerja. Ya, itulah tadi. Jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah kalah dalam hal ilmu. Kamu harus tetap berjuang untuk mendapatkannya. Akhir kata, aku ucapkan selamat bekerja, salam sehat, selamat pagi.